Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga rekan-rekan selalu diberikan kesehatan. Saya Yanwar Soe, dan kali ini saya akan membahas tentang aspek pemasaran internasional. Kemudian ada poinnya itu seperti landasan ekonomi, perdagangan dan bisnis internasional. Yang kedua adalah hambatan perdagangan internasional. Istilah pemasaran internasional itu mengacu pada pertukaran yang melintasi batas-batas wilayah negara untuk suatu kepuasan atau kebutuhan manusia. Keterlibatan internasional perusahaan bisa berada dalam salah satunya domestik, eksportir, internasional, ke global gitu ya. Nah, domestik ini beroperasi secara eksklusif di sebuah negara. Dan yang kedua adalah eksportir regional. Eksportir regional ini beroperasi di suatu wilayah yang didefinisikan secara geografisnya. Ini telah melintasi batas-batas negara. Pasar yang dilayani secara ekonomi dan budaya itu bersifat homogen. Jadi aktivitas terjadi di luar wilayah asal tersebut opportunity seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah internasional ke global. Nah, itu beroperasi secara independen dengan cabang-cabang yang mandiri di banyak negara. Artinya suatu perusahaan tersebut sudah mempunyai cabang di luar negara tersebut. Jadi itu adalah anak-anak perusahaannya seperti itu. Kemudian global. Global itu yang membedakan pemasaran internasional dengan pemasaran domestik. Jadi perbedaan lingkungan perusahaan terhadap keputusan yang akan diambil, baik faktor lingkungan internal maupun faktor lingkungan eksternal, itu perusahaan memasuki pasar internasional gitu. Kemudian strategi yang digunakan untuk memasuki pasar internasional adalah sebagai ekspor. Nah, ini ekspor merupakan cara terbaik untuk memperoleh pengalaman internasional agar bisa meminimalisir kerugian. Jadi ekspor ini juga harus kita coba sebagai berusaha untuk melakukan suatu perubahan agar perusahaan tersebut bisa berkembang dengan baik dan lebih cepat. Seperti itu caranya. Kalau ekspor ataupun produk tersebut harus banyak didistribusikan. Kemudian juga usaha bersama. Nah, ini usaha bersama ini bisa dikatakan adalah peluang yang saling menguntungkan. Jadi usaha bersama ini adalah simbiosis ataupun mutualisme gitu kan, dalam artian saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Membutuhkannya apa? Karena dalam suatu usaha juga kita kita butuh yang namanya investasi ataupun modal seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua adalah landasan ekonomi, perdagangan dan bisnis internasional. Jadi di sini ada teori keunggulan komparatif. Sebelumnya para ahli itu seperti Adam Smith, Patrick Ricardo, John Stuart itu dihargai atas jasa-jasanya yang memang memberikan pembenaran gitu terhadap ekonomi yang termasuk perdagangan ekonomi internasional seperti itu. Teori keunggulan komparatif juga menyatakan bahwa jika suatu negara mampu mampu menghasilkan seluruh produk lebih murah ketimbang negara lain, maka perdagangan yang akan menguntungkan bagi negara tersebut berdasarkan biaya komparatif, bukan biaya absolutnya. Nah, jadi setiap negara
itu dituntut harus menghasilkan produk yang efisien, lebih spesialis, dan memiliki keunggulan ataupun diferensiasi dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi keunggulan keempat ini bisa dilihat dari sumber daya alamnya, teknologinya, kemudian dari modalnya, dan dari ahli manajerialnya, dan tenaga kerja juga harus berpartisipasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, berhubung waktunya tidak cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.